Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada saat ini, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita, mengambil saat teduh sejenak. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujian ini akan terus kubawa sampai akhir kehidupanku, bahkan terus sampai ke surga. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu. Tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya.
Selamat datang di kebaktian SBI yang kita lakukan lagi secara online. Ayat pembukaan dan dari kebaktian ini adalah dari Mazmur 145 ayat 1. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu karena kami tahu Engkau mendengarkan kami. Tuhan, kami memulai kebaktian kami hari ini secara online lagi ya Tuhan. Kiranya perkumpulan kami secara online ini boleh menyenangkan hati Engkau. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin melakukan ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan untuk itu. Bukakanlah hati kami semua masing-masing ya Tuhan, untuk bersama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami naikkan semuanya ini dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Kusorak Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku
Berita Gereja SBI Minggu 8 Agustus 2021. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Daniel Prayogo. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Alkitab dan kasih kita kepada Yesus Kristus. Pada saat ini, kebaktian umum hari Minggu masih diadakan secara online. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara kebaktian online melalui link yang tertera. Untuk khotbah minggu-minggu yang telah berlalu juga dapat dilihat di YouTube link yang sama. Kami mendorong seluruh jemaat SPI tetap bersatu hati dalam doa dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Mohon dukungan doa untuk state kita Victoria, untuk keadaan di Indonesia, dan juga untuk pertumbuhan rohani dan pertambahan jemaat SBI. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja memperhatikan pergumulan kita. PA bersama akan diadakan kembali melalui Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Ignatius Seta pada Kamis tanggal 12 Agustus pada jam 19.30 sampai selesai. Silakan hubungi Bapak Edwin di nomor yang tertera untuk bergabung. Ibadah minggu depan tanggal 17 Agustus akan dilayani oleh Pendeta Ignatius. Kami ingin berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkan kami ya Tuhan. Ampunilah atas segala dosa dan segala kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami pada saat ini ingin menaikkan doa-doa kami, yang terutama pada saat ini adalah ya Tuhan, kekhawatiran kami atas pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan sekarang Victoria telah juga bertambah cases yang baru Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong ya Tuhan. Biarlah pemerintah di Victoria ataupun di New South Wales dan seluruh Australia ya Tuhan mampu menangani hal ini ya Tuhan. Biarlah rakyat boleh merasakan aman dan tentram atas pimpinan mereka. Kiranya Engkau turut campur tangan di dalam banyak hal keputusan-keputusan yang harus diambil. Begitu juga kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, di mana keadaan di sana juga semakin tidak baik Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Tuhan menolong untuk seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami memohon supaya pandemi ini boleh segera berlalu. Biarlah pelajaran-pelajaran banyak kami terima ya Tuhan. Banyak hal-hal yang baru membuka mata kami. Tuhan sertailah segala orang yang percaya. Biarlah mereka semua merasakan kasih sayang Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk SPI ya Tuhan. Biarlah segala rencana-rencana dan masa depan SPI berada di tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa SBI adalah milik-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan terus memberkati. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala apa yang boleh kami terima di SBI ya Tuhan. Segala fasilitas yang telah Engkau berikan bagi kami. Segala orang-orang yang telah setia melayani. Dan segala keuangan yang mencukupi ya Tuhan. Karena itu adalah kemurahan dan kasih Tuhan kepada kami. Tolonglah kami terus untuk saling bersatu ya Tuhan. Untuk setia dan tekun. Dan kami akan terus boleh saling membantu ya Tuhan. Di dalam segala kekurangan kami. Kiranya Engkau akan menolong kami ya Tuhan. Kami mengingat kepada yang sakit, kepada orang tua kami, orang tua-tua kami. Seperti Tante Kirana, kiranya Engkau akan berkati terus ya Tuhan. Tante Suwani, juga bagi beberapa orang-orang tua ya Tuhan, kiranya Engkau akan menjaga kesehatan mereka. Dan mereka akan terus setia, mereka akan terus mampu mendoakan SPI. Dan juga mampu melayani. Kami mengingat keluarga-keluarga muda yang sekarang menjadi tulang punggung di SPI ya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memberkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka ya Tuhan.
Terima kasih untuk semuanya ini ya Bapa. Kami serahkan sekarang juga untuk Pendeta Daniel yang akan membawakan firman. Terima kasih atas pelayanan beliau ya Tuhan. Biarlah pelayanan beliau akan terus diberkati dan diiringi oleh Engkau ya Tuhan. Biarlah hati kami akan terus terbuka ya Tuhan akan firman-firman Tuhan yang menyegarkan hati kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit ke nomor rekening seperti yang tertera di depan. Terima kasih. Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu. Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Marilah kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman pada saat ini.
Shalom jemaat, diberkati Tuhan. Saya ucap syukur kita boleh berjumpa di dalam ibadah hari ini. Dan sebelum kita membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan, di mana kami boleh melihat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang baru. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan khususnya hari-hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan memuliakan Engkau untuk kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu indah. Lebih daripada apa yang bisa kami pikirkan. Sebab itu kami boleh berkata hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Sungguh karena kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kami berdoa biar hari ini Kau datang dengan firman-Mu buat kami semua. Memberkati kami, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu boleh menjadi landasan, di mana kami boleh berdiri Tuhan. Dan dengan iman kami yang tetap memandang Kau, kami boleh melihat hari-hari yang akan datang. Tuhan hanya dengan satu kekuatan, karena kami mengenal Engkau, dan kami mempercayai firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama terima firman Tuhan hari ini. Amin. Saya ajak kita membaca dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, ini kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, mengerti angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Saudara, saya rasa banyak dari saudara sudah pernah mendengar kisah ini, jadi saya tidak perlu mengulangi lagi secara detail apa yang terjadi. Tapi mari kita sama-sama merenungkan kembali, saudara, apa yang kita bisa lihat, apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita lewat kisah ini. Dan lewat kisah ini saya ingin, saudara, untuk kita belajar, untuk tidak membawa Tuhan masuk di dalam pola pikir kita, tetapi biar Tuhan membawa kita masuk di dalam pola pikir daripada Tuhan. Nah, kisah ini dimulai dengan ayat yang ke-35, di mana dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka untuk bertolak ke seberang. Nah, saya percaya, saudara, kalau kita tahu Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu, maka Yesus yang adalah Tuhan, saudara, dia juga tahu segala sesuatu. Berarti dia tahu, sebentar lagi akan ada angin ribut, sebentar lagi ombak akan datang. Dia tahu ada bahaya yang mengancam, saudara, tetapi disitulah justru Tuhan menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang danau itu ketika dia tahu ada bahaya mengancam. Saudara, kalau kita melihat ini, dan kalau saudara percaya bahwa Tuhan tahu sebenarnya bahwa akan ada ombak, akan ada badai, maka kita bisa berpikir, kenapa Tuhan itu begitu kejam? Ya, kenapa Tuhan itu membawa murid-muridnya justru masuk ke dalam badai? Kenapa Tuhan tidak membebaskan murid-muridnya dari badai? Dan itu, saudaraku, yang sering kita harapkan, saudara-saudara, itu yang sering kita doakan, dan itu bahkan mungkin yang sering kita dengar. Saudara-saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita hidup menurut firman Tuhan, kita menurut kehendak Tuhan, maka hidup kita akan selamat daripada badai.
Dan ketaatan kita akan membawa kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang berbahagia. Tetapi, saudara-saudara, di sini justru kita melihat bahwa ketaatan kepada perintah daripada Tuhan Yesus justru membawa murid-muridnya kepada badai. Saya ingin kita sedikit berpikir, kalau seandainya murid-murid itu bandel dan mereka tidak mau saudara-saudara nyebrang saudara danau itu, mungkin mereka tidak akan mengalami badai itu. Jadi, saudara-saudara, di sini yang kita mesti lihat justru bahwa ketaatan itu, saudara-saudara, tidak melepaskan kita daripada kesulitan, tidak melepaskan kita dari persoalan yang besar, tapi justru bisa membawa kita di dalamnya. Nah, disinilah kita harus mengerti, saudara-saudara, apa yang kita inginkan dari ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita taat kepada Tuhan supaya hidup kita ini jadi enak, hidup kita ini jadi baik, hidup kita ini jadi sejahtera, hidup kita ini jadi lancar semua, saudaraku? Apakah itu, saudaraku, yang menjadi dasar ketaatan kita, atau kita taat kepada Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan, dan kita percaya ketaatan kepada Tuhan akan membawa kita masuk di dalam rencana dan tujuan yang baik daripada Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mau taat kepadamu supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidupku, itulah, saudara-saudara, yang harus menjadi dasar ketaatan kita. Bukan supaya hidup kita enak, bukan supaya hidup kita bebas daripada segala persoalan atau bahkan penderitaan. Nah, kalau saudara baca di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, surat Yakobus pasal yang pertama, saudara-saudara, ayat yang kedua dan ketiga, maka di situ Yakobus menulis demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan pencobaan ini pasti, saudaraku, itu bukan suatu yang enak. Saudaraku, lebih banyak suatu yang tidak enak, penderitaan, kesulitan, tantangan, persoalan, saudara-saudara, yang kita hadapi, yang kita selalu ingin hindari semua itu. Tapi Yakobus berkata, kau berbagai-bagai pencobaan. Berarti bukan cuma satu dan bukan hanya satu macam, tapi banyak jumlahnya dan banyak macamnya, saudara-saudara. Dan dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Nah, berarti pencobaan ini bukan untuk menjatuhkan iman kita, tetapi untuk menguji iman kita. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, saudara-saudara, tujuan daripada pencobaan itu, saudara-saudara, adalah supaya iman kita makin kuat, iman kita makin teguh di dalam Tuhan. Tujuan dari pencobaan, saudara-saudara, bukan lalu di balik itu kita mendapatkan berkat lebih banyak, kita mendapatkan, saudaraku, suatu menyenangkan diri kita. Tapi kita tahu bahwa itu adalah bagian rencana Allah untuk mendewasakan iman kita. Nah, disitulah Yakobus berkata, kalau engkau masuk dalam pencobaan, anggaplah sebagai kebahagiaan. Saudara, kita harus hati-hati. Karena seringkali kita berpikir, dan seringkali mungkin saudara sudah mendengar, orang mengatakan, saudara, kalau saudara masuk dalam pencobaan, lihat, di balik itu ada berkat yang luar biasa. Ada berkat 2 kali ganda, saudaraku. Mengambil contoh Ayub, saudaraku, masuk dalam saudaraku, kemiskinan, tapi akhirnya diberkati 2 kali lipat, saudaraku, hati-hati. Karena kita bisa punya harapan yang salah. Kita bisa menaruh pengharapan yang salah kepada Tuhan, yang tidak seperti yang menjadi kehendak Tuhan. Cuman satu saja. Saudaraku, apa yang dialami Ayub? Kalau kita mau bicara tentang Ayub, apa yang paling indah Ayub alami? Bukan waktu dia dipulihkan hartanya 2 kali lipat, tapi waktu dia berkata kepada Tuhan, dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau dulu, tapi sekarang mataku sendiri mengenal Engkau. Aku mengenal Engkau secara pribadi, dan itu yang lebih indah daripada semuanya. Dan saudara-saudara, itu yang kita mesti pegang, sebab kalau kita tidak melihat itu, dan kita hanya melihat bahwa semua pencobaan, semua kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, itu di belakang itu semua nanti ada berkat, saudara, kita satu kali bisa kecewa kepada Tuhan. Nah, kalau saudara melihat dalam kisah ini, waktu murid-murid itu mengalami badai, saudara, maka mereka benar-benar dalam keadaan yang ketakutan. Ya, benar-benar ketakutan. Dan saya percaya, saudaraku, mereka itu bukan orang sembarangan, mereka adalah
paling tidak di perahu itu 12 orang ada di perahu itu, 13 dengan Tuhan Yesus. Ada 4 orang yang sudah mengenal danau itu dengan pengalaman yang cukup lama. Ya, karena mereka tinggal di situ. Yaitu Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Mereka adalah nelayan dan mereka adalah orang-orang yang sudah hafal dengan danau itu. Dan saya percaya waktu saudaraku mereka mengalami badai itu, dan saya yakin mereka bukan pertama kali mengalami badai itu. Mereka sudah sering mengalami badai itu, saudara-saudara, karena angin bisa berubah setiap saat, saudara-saudara. Tapi mereka sudah belajar banyak dari pengalaman mereka. Tapi badai yang mereka hadapi kali itu bukan sembarang badai. Badai yang mereka hadapi hari itu lebih berbeda dengan badai sebelumnya. Dan kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, saudara-saudara, maka saya percaya di tahun-tahun yang lalu kita sudah mengalami berbagai masalah, kita mengalami kesulitan, saudara-saudara, kita mengalami tantangan, tetapi pandemi COVID-19 ini datang. Semua orang berkata, seluruh dunia berkata, yang begini belum pernah kita alami sebelumnya. Orang berkata, oh ya dulu ada yang namanya Spanish flu, tapi saudaraku generasi ini belum pernah mengalami seperti yang dialami hari-hari ini. Ini adalah badai yang belum pernah dialami sebelumnya. Dan disinilah saudara-saudara, kita harus bertanya, apa yang Tuhan mau saudara kita dapatkan lewat ini semua. Dan murid-murid begitu ketakutan. Dan kita tahu, saudaraku, pada akhirnya ketakutan mereka lenyap. Tapi bagaimana Tuhan melenyapkan ketakutan mereka? Dan ini yang saya ingin kita belajar sama-sama. Bagaimana, saudaraku, Tuhan bisa memberi kepada kita, saudaraku, melepaskan kita dari ketakutan menghadapi, saudaraku, situasi tidak menentu ini. Bukan hanya virusnya, bukan hanya persoalan kesehatan yang bisa terganggu, yang sungguh-sungguh serius sudah COVID virus ini. Tapi kita tahu, COVID-19 memberikan dampak yang lebih luas daripada sekedar soal kesehatan. Dampak sosial, dampak ekonomi, dampak psikologis, saudara-saudara, itu jauh lebih luas dan lebih dalam akibatnya, saudaraku, daripada hanya soal kesehatan. Nah itu kalau banyak orang mengalami ketakutan hari-hari, termasuk orang-orang Kristen, termasuk anak-anak Tuhan. Saya tidak pernah menyalahkan sedikit pun. Ini suatu kita benar-benar dalam keadaan yang sulit, saudara. Tapi disitulah kita bisa belajar bahwa Allah kita bukan Allah yang memberikan roh ketakutan, tapi roh yang keberanian, roh yang bisa percaya, dan di dalamnya kita mendapatkan damai sejahtera. Tetapi bagaimana cara Tuhan Yesus mengusir ketakutan daripada murid-muridnya? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-41. Ayat 41 dikatakan, saudara, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Si angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kata ketakutan di dalam ayat 41, saudara ya, 41 itu bicara soal ketakutan. Waktu murid-murid Tuhan sudah melihat angin ribut diredakan di Tuhan Yesus. Itu berbeda dengan 40 waktu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu begitu takut? Dan saudara-saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya? Bagaimana Tuhan mengusir ketakutan, saudara-saudara, dari hati murid-muridnya? Tuhan mengusir ketakutan dengan tidak berkata, sekarang aku gantikan dengan keberanian, dengan rasa tidak takut, dengan hati yang tenang, hati yang sejahtera. Ternyata Tuhan gantikan ketakutan dengan ketakutan yang lain. Tuhan gantikan, saudaraku, Tuhan mengusir ketakutan terhadap ombak, terhadap badai, dengan ketakutan terhadap Tuhan. Dan inilah, saudaraku, yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Sebab takut akan Tuhan, itulah yang mengusir semua ketakutan terhadap semua yang lain di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang takut akan Tuhan hari ini, saudara-saudara, kita sudah rasanya sudah semakin awam dengar itu. Karena sekarang kita lebih suka dengar bagaimana Tuhan berkati kita, bagaimana Tuhan melihara kita, yang semua itu baik dan semua itu indah. Tetapi, saudara-saudara, ada satu hal yang paling penting. Kalau kita punya benar-benar rasa takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan itu bukan melihat Tuhan sebagai ancaman, tapi takut akan Tuhan adalah melihat kebesaran Tuhan, melihat kedaulatan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, saudara, yang begitu ajaib.
dan membuat kita sungguh-sungguh hormat dan takut akan Dia. Itu akan membebaskan kita daripada ketakutan yang lain. Dan saudara-saudara, dengan kata lain, kalau kita masih takut akan hal yang lain dalam hidup ini, itu menunjukkan bahwa ada satu hal yang kurang dalam diri kita, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kebebasan daripada semua ketakutan yang lain. Dan waktu kita bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, waktu kita mengenal Tuhan lebih lagi, kita tumbuh rasa takut akan Tuhan lebih lagi, rasa hormat, tetapi juga iman kepadanya, karena kita melihat kebesarannya. Maka disitulah kita bisa berkata, Tuhan, Engkau lebih besar daripada segala sesuatu yang aku harus hadapi di dalam hidup ini. Dan karena itu, saudara-saudara, kalau kita melihat kebesaran Tuhan, kita melihat Tuhan itu sebagai Allah, itu sebagai Allah dalam kehidupan kita, itulah yang akan membebaskan kita daripada semua ketakutan yang lain. Karena itu kita perlu minta untuk Tuhan mencelikkan mata hati kita, supaya kita bisa melihat, saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang lebih besar. Tetapi untuk itu, kita harus tahu bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan dan bukan ingin mengatur Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita berkata, Tuhan, aku tunduk kepadamu, aku serahkan hidupku padamu. Aku mau belajar untuk berserah dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Engkau yang pegang hidupku. Bukan kesulitan, bukan tantangan, tapi Engkau yang pegang hidupku. Dan aku berserah kepadamu. Haleluya. Nah, saudara, apa yang Tuhan bisa lakukan untuk Dia bisa membangkitkan ketakutan dalam diri murid-muridnya? Dia meredakan angin ribut itu. Dan waktu Dia meredakan angin ribut itu, Dia hanya berkata, diam, tenanglah. Dia tidak ulang-ulang, saudaraku. Dia tidak teriak-teriak. Dia cuma berkata dengan tegas, ya, saudara, seperti seorang guru yang memberitahu kepada murid-muridnya yang lagi ribut, saudaraku, di kelas. Dia berkata, diam, tenang. Dan murid-murid langsung diam, tenang. Menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan itu sebabnya murid-murid waktu melihat itu, mereka timbul ketakutan yang berisi kekaguman, tapi ketakutan juga, saudaraku, ada rasa hormat melihat kebesaran, kekuasaan Tuhan yang begitu rupa. Dan di situ ketakutan mereka akan danau, akan ombak, akan badai itu lenyap. Haleluya. Dan setelah itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saudara, ini pertanyaan teguran kepada Tuhan Yesus, kepada murid-muridnya daripada Tuhan Yesus. Dan kenapa Tuhan Yesus sampai tanya itu kepada mereka? Kenapa Tuhan berkata, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Dan Tuhan menyamakan ketakutan dengan tidak percaya. Saudara, ya, berarti kalau kita takut, itu kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah berarti kita percaya kepada Tuhan. Dan kenapa demikian, saudara-saudara? Karena apa yang Tuhan Yesus, apa yang murid-murid ini katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kenapa engkau takut? Kenapa engkau tidak percaya kepadaku? Sebab murid-muridnya waktu itu membangunkan Dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Itu yang membuat Tuhan Yesus berkata kepada mereka, waktu engkau bangunkan aku, ya, engkau berkata, aku tidak peduli engkau ini binasa. Itu menunjukkan engkau enggak percaya kepadaku. Itu yang Tuhan Yesus tegur, saudara-saudara. Dan saya terus terang ingat beberapa kali, saudaraku, saya mendengar pengkhotbah yang justru mengajarkan bahwa kita harus membangunkan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tertidur, bangunkan Dia. Ya, kalau saudara menghadapi persoalan, ya, sepertinya Tuhan lagi biarkan saudara, bangunkan Tuhan. Ya, saudara, waktu murid-murid membangunkan Tuhan Yesus dari tidur di tengah-tengah ombak yang berkecamuk, Tuhan justru tegur mereka. Engkau tidak percaya. Nah, ini satu yang harus kita mesti renungkan sama-sama, saudara. Kenapa demikian?
Kenapa murid-murid itu sampai saudaraku membangunkan Tuhan Yesus? Sebab mereka melihat bahwa di tengah-tengah ombak itu, Tuhan tidak berbuat sesuatu. Tuhan tetap tertidur. Karena itu mereka bangunkan berkata, Tuhan, Engkau mesti lakukan sesuatu. Masa Engkau biarkan aja kita seperti mau binasa begini. Disitulah Tuhan Yesus menegur mereka. Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saudara, disinilah kita mesti belajar satu hal tentang Tuhan. Kita mesti belajar kenal hati Tuhan. Kita mesti belajar kenal, saudaraku, apa yang Tuhan inginkan untuk kita itu di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita di dalam kita menghadapi badai, kita selalu ingin Tuhan itu segera bertindak. Tuhan segera lakukan sesuatu. Bahasa Inggrisnya take action. Tuhan itu langsung lakukan sesuatu aksi. Kita tidak suka kalau Tuhan itu berdiam diri. Kita merasa Tuhan tidak peduli waktu dia berdiam diri. Dan saudara-saudara, itulah model iman yang sering kita punya. Waktu kita menghadapi persoalan, Tuhan harus segera bertindak. Waktu kita menghadapi kesulitan, Tuhan harus segera lakukan sesuatu. Di situ saudaraku menjadi iman kita. Waktu Tuhan tidak melakukan sesuatu, kita mulai berkata, kita mulai ragu-ragu, apakah dia tetap mengasihi kita. Dan di sini Tuhan ingin kita belajar satu hal, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mempedulikan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak menelantarkan kita. Walaupun kelihatannya dia tidak berbuat sesuatu. Kasih Tuhan bukan hanya waktu dia bertindak, tapi waktu dia berdiam diri sekalipun, dia tetap mengasihi kita. Karena dia ingin kita mengenal hati Tuhan yang lebih lagi dengan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, walaupun aku tertidur, walaupun aku kelihatannya tidak berbuat apa-apa, tapi tidak mungkin aku membiarkan engkau, sebab aku mengasihi engkau. Aku mengasihi setiap daripada engkau, dan percayalah, hidupmu ada dalam tanganku. Dan itu yang Tuhan ingin, saudaraku, hari ini. Kita sama-sama belajar. Saudara, waktu kelihatannya Tuhan tidak bertindak, Tuhan membiarkan masalah itu terus datang dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, sepertinya badai itu terus, saudaraku, masih berkecamuk seperti yang kita alami hari-hari ini. Badai belum juga berhenti. Bahkan, saudaraku, rasanya makin lama makin kuat. Rasanya makin lama makin menakutkan. Dan kelihatannya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Disinilah, saudaraku, firman Tuhan memanggil kita. Suara Tuhan berkata kepada kita, walaupun kelihatannya aku tertidur, percayalah, penjaga Israel tidak pernah tertidur. Aku tetap memperhatikan kau. Mataku tertuju kepadamu. Haleluya. Saudara, pada bagian terakhir ini, saya ingin kita renungkan. Ketika badai itu sudah reda, ketika Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya meredakan badai itu, murid menjadi takut dan bertanya, siapakah orang ini? Saudara, murid-murid itu sudah kenal Tuhan Yesus. Saya tidak tahu berapa lama mereka sudah mengikut Tuhan Yesus, tapi sudah beberapa saat. Ini bukan kali pertama mereka bersama dengan Tuhan. Mereka harus tahu Yesus adalah guru mereka yang mengajar mereka. Ya, saudara-saudara, dan mereka sudah melihat, saudaraku, di dalam pasal-pasal sebelumnya, saudara sudah bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang, ya, kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Mereka sudah melihat itu. Tapi waktu mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas ombak, atas angin, atas badai, mereka berkata, siapa orang ini? Kami tidak pernah tahu kalau dia itu ternyata Tuhan atas alam semesta. Apa artinya, saudara-saudara? Hari itu, di dalam badai itu, mereka menemukan dan mereka mendapatkan pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Yang mereka tidak bisa dapatkan kalau mereka tidak masuk dalam badai itu. Itulah tujuan Tuhan yang indah. Itulah maksud Tuhan yang indah, bahwa mereka masuk dalam badai. Supaya mereka mengenal Dia lebih lagi. Iman mereka lebih bertumbuh lagi. Iman mereka lebih kuat lagi. Dan iman mereka kuat karena mereka mengenal siapa Tuhan. Dan saya percaya, saudara-saudara, dan saya berdoa, biar lewat semua yang terjadi hari-hari ini, lewat pandemi COVID-19 ini,
yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita masih terus berdoa, kita terus minta kemurahan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa menghentikan ini semua. Tetapi mari kita berdoa, saudara-saudara. Bukan hanya supaya pandemi ini berakhir. Ya, kita berdoa supaya pandemi ini berakhir. Ya, kita berdoa supaya Tuhan hentikan ini. Seperti Tuhan menghentikan angin ribut itu. Tapi jangan lupa berdoa satu hal, Tuhan, biar lewat pandemi ini, lewat masa-masa yang sukar ini, aku boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Aku boleh mendapatkan Engkau yang tidak pernah aku dapati sebelumnya. Dan tidak mungkin aku dapati kalau aku tidak Engkau izinkan melewati hari-hari yang sudah lewat ini. Mari jangan sia-siakan terus masa yang sukar ini. Biarlah Tuhan pakai ini untuk membentuk iman kita, membuat kita mengenal Tuhan lebih lagi. Dan disitulah kita bisa mempercayai Tuhan lebih lagi. Haleluya. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini memberi kepada saudara pandangan yang baru tentang Tuhan. Bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Waktu murid-murid bertanya kepada dia, Guru, engkau tidak peduli aku ini binasa. Kata binasa yang dipakai, saudaraku, di dalam ayat yang ke-38 di dalam Markus pasal 4 tadi adalah kata yang sama yang dipakai Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kalau saudara tahu bagaimana Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak menelantarkan kita, pandanglah salib Tuhan Yesus. Disitulah saudara bisa tahu Allah mempedulikan kita, Allah mengasihi kita, Allah menyelamatkan kita, Allah tidak akan biarkan kita binasa. Amin. Marilah kita aminkan firman Tuhan pada saat ini, menyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
Cuma dikasih Tuhan, mari kita mengingat bahwa ibadah yang nyata terjadi ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan berkat penyertaan untuk mendampingi kita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.